Berpuluh-puluh tahun, kita itu selama ini didoktrin dari media, televisi, film Hollywood, mengatakan bahwa negara Amerika adalah negara super kaya raya, super adikuasa, dan penduduknya itu sangat mewah, penduduknya itu kaya raya, tajir banget lah. Apalagi dengan film Beverly Hills 90210, dan seolah-olah kita melihat Amerika itu negara yang wow, tajir banget. Apakah betul demikian? Nah, mau tahu saya lebih dalam membahas masalah ini, saya akan paparkan semuanya melalui video yang satu ini. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. So, sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Sekarang banyak orang tua curhat sama saya. Rata-rata yang orang tuanya usianya 35, 40 tahun, sampai 50 tahun. Dia itu bertanya gini, Pak Chandra, kalau Pak Chandra sekarang punya anak, apakah mau disekolahkan kemana? Itu kebanyakan kayak gitu. Kalau orang tuanya punya duit ya, maksudnya mau disekolahkan ke luar negeri mana? Nah, saya karena banyak sekali dicurhati seperti ini, kebanyakan orang tuanya itu rata-rata lulusan Amerika, kemudian mereka itu juga lulusan dari Australia atau lulusan dari Eropa. Nah, sekarang orang tua lulusan Amerika bertanya sama saya, sebaiknya anakku ini kukirim ke Amerika lagi nggak ya? Atau sebaliknya, ke negara mana? Saya selalu bilang sama mereka satu kalimat, yaitu tutuslah mereka, sekolahkan mereka ke negeri China. Kenapa saya katakan demikian? Saya ini bukan pro China ya, tetapi kita harus akui China ini sekarang dari banyak sektor sudah mengalahkan Amerika. Padahal tahun 80-an, Anda tonton video yang lalu, tahun 80-an China itu jauh lebih miskin daripada Indonesia. Tetapi sekarang China justru melebihi Indonesia. Kok bisa? American Dream apakah masih relevan? Saya rasa perlu diralat lagi. Ini adalah gambar yang ada di kepala kita. Amerika, tanah impian, gaji puluhan ribu dolar, rumah halaman luas, bebas finansial, ini adalah persepsi. Hari ini kita tidak membahas persepsi, kita membahas fakta dan realita. Bagaimana China itu betul-betul sudah mengubah itu semua. Gaji besar versus hidup layak. Ini adalah argumen pertama yang pasti muncul. Gaji di Amerika lebih besar. Oh, itu absolutely right, 100% benar. Secara di atas kertas memang benar, tapi ada perdebatan. Apa artinya kaya? Apa artinya ada gaji besar? Tetapi habis untuk bayar sewa, cicilan, tagihan kesehatan, kemudian uang kuliah yang dicicil berpuluh-puluh tahun. Terus ini perbedaan fundamentalnya, jumlah uang versus daya beli real. Yang mana ini adalah kunci rahasia kekayaan China. PDB nominal dan PPP, daya beli. Di media barat selalu menunjukkan bahwa PDB nominal ini adalah ukuran kekuatan finansial di panggung global. Di sini Amerika masih nomor 1 dengan 30 triliun. Tapi ada angka lain yang jarang mereka tunjukkan, yaitu PDB PPP, yang mengukur volume produksi real dengan menyamakan biaya hidup. Di China sudah menang telak dengan 40 triliun dolar. Ini bukan prediksi, ini adalah data dari IMF untuk 2025. Ini adalah bukti pertama skala ekonomi China yang sesungguhnya. Bahkan ada sebuah tweet lucu daripada Elon Musk, pendiri yang sekarang Twitter sudah diganti X. Beliau nulis apa? China sudah menyalip Amerika. This come a surprise to most people. What is the size of Chinese economy in purchasing power? Betul. Nah, kita lihat lagi. Itu Elon Musk sendiri loh ya, yang mengakui. Kemudian bukti pertama, biaya hidup yang jomplang. Jomplang itu maksudnya nggak sepadan gitu loh ya, yang berbanding terlalu jauh. Kita masuk ke bukti kehidupan real. Pertama, papan. Tingkat beli rumah di China itu 90%. Jadi hampir semua orang penduduknya itu di China bisa beli rumah. Salah satu yang tertinggi di dunia. Di Amerika, mimpi punya rumah makin sulit dicapai. Amerika itu tidak mudah untuk membeli rumah saat ini, apalagi di kota-kota besar. Kedua, pangan. Biaya makan di warung lokal atau belanja di pasar China itu bisa 3-4 kali lipat lebih murah daripada Amerika. Jauh. Di Amerika sekarang Anda makan Thai food saja itu minim $10. $8 plus sama minum. Itu kalau dolar sekarang katakanlah 17.000, sekali makan malam aja di luar itu minim 170.000. Di China saya kemarin makan kenyang saja itu 50.000. Itu hampir sama seperti makan kenyang itu satu nasi 3 lauk loh. Itu digawe sama minumnya lagi. Masih murah banget. Nah, gaji mereka mungkin kecil tapi perut mereka bisa lebih kenyang. Ini fakta terbukti. Buat apa Anda gaji besar di Amerika tapi bayarnya makanan saja 3-4 kali lipat lebih mahal? Itu Thai food loh, Asian food, belum ngomong American food. Kalau American food itu kan rata-rata apa sih?
Kalau di sana steak, ya kan? Nah, itu umumnya makanan Amerika. Tapi kalau seperti McDonald, Starbucks itu warung kalau di Amerika. Jangan salah loh ya, Starbucks itu warung. Persepsi Anda kalau di sini Starbucks kan minuman mewah karena kan harga Amerika kan. Ketika transport, China itu punya jaringan kereta cepat terbaik di dunia dengan harga tiket yang sangat murah. Ini benar. Di Amerika mana bisa kereta super cepatnya mengalahkan China? Di Amerika tanpa mobil pribadi yang mahal, Anda hampir tidak bisa kemana-mana. 3 pilar ini aja sudah menunjukkan daya beli yang superior. Ini bukti yang pertama. Ini fakta. Bukti yang kedua, fasilitas publik grade A itu harga rakyat. Mungkin ada yang berpikir murah tapi jelek. Salah satu bukti, rakyat China menikmati public facility kelas dunia. Bandara mereka baru dan efisien. Bahkan kemana-mana transport taksi saja. Saya kemarin di kota Chongqing di China, kemana-mana cuman 20, 15, 20, jauh sedikit 30-40 km paling cuman 40. Berapa sih 20 yuan? Ya 45 ribu. Nggak mahal. 45 ribu kemana-mana sama lah kayak kita nge-grab di sini. Sedangkan mereka mendapatkan pemahaman infrastruktur tanpa harus membayar mahal. Ini adalah bentuk kekayaan kolektif yang secara langsung meningkatkan kualitas sehari-hari. Anda nggak perlu jadi miliarder untuk merasakan kemajuan. Dan China untuk public transportnya seperti kayak Anda bisa naik kereta super cepat, MRT-nya murah sekali. Terus bebas dari monster uang, nih bukti ketiga. Ini benar, ini benar-benar terjadi. Bukti paling menyakitkan bagi rakyat Amerika. Pertama, utang pendidikan. Rata-rata mahasiswa Amerika Serikat lulus dengan uang ratusan juta hingga miliaran rupiah baru bisa lunas puluhan tahun kemudian kalau Anda bekerja di perusahaan Amerika. Jadi ini memang terbukti. Anda tamat kuliah, Anda dianggap student loan namanya. Student loan itu Anda bisa bayar dengan bekerja 20 tahun sampai 25 tahun kemudian. Itu memang benar-benar terjadi. Utang pendidikan aja belum lagi nyicil rumah. Kan nggak mungkin, belum lagi nyicil mobil. Terus Anda itu berhutang terus sama pemerintah. Seperti itulah Amerika sistemnya. Kedua, utang kesehatan. Jadi seperti Obamacare, itu contohnya. Itu benar-benar terjadi loh di Amerika. Kayak di Indonesia itu BPJS. Tapi BPJS murah itu pun banyak yang nunggak kan. Tabungan seumur hidup bisa ludes. Di China, pendidikan tinggi, layanan kesehatan sangat disubsidi pemerintah. Rakyatnya tidak hidup dalam ketakutan akan dua monster. Jadi kalau sekolah di China itu murah banget. Nggak ada setelah Anda tamat terus berhutang sama pemerintahan China. Nggak ada. Tamat ya tamat aja. Bahkan sekolahnya murah sekali. Bebas dari rasa cemas finansial. Bukankah itu adalah bentuk kekayaan yang paling murni? Contoh utang pendidikan. Hitungan beban utang pendidikan skenario biaya kuliah 4 tahun di universitas negeri bagus untuk warga negara. Di Amerika contohnya Penn State University biaya kuliah plus kamar makan itu $140.000, 2,24 M itu biasa di Amerika. Satu anak, kalau 2 anak 5 M. Di China contohnya Peking University biaya kuliah untuk bla 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 cuma $3.200 atau sekitar 51 juta. Satu 2,4 M, satu 51 juta. Betapa bahkan 51 juta lebih murah daripada di Indonesia. Hitungannya beban biaya untuk mendapatkan gelar sarjana di Universitas Top Amerika Serikat bisa 43 kali lipat lebih besar daripada University Top of China. Ini adalah utang kan di bawah seumur hidup oleh pemuda Amerika, sementara pemuda China bisa memulai hidup tanpa hutang. Kita lihat, terbukti kan pemerintahan China. Keempat, kekuatan produksi dan pasar domestik. Bagaimana semua ini bisa murah? Dan jangan salah, Indonesia ini sedikit mirip China. Karena secara demografi kita itu kan sama-sama Asia. Pola makannya sama. Kemudian di Indonesia ini banyak Cindo, ya kan? Tapi pola makannya di Indonesia ini rata-rata juga lebih cocok ke makanan Chinese. Makanya kenapa makanan Chinese food di Indonesia ini sangat-sangat digemari oleh masyarakat lokal. Oleh sebab itu, kalau Anda ke depan itu memang mau maju, memang mau sukses, saya sarankan anak Anda itu lebih baik disekolahkan di China. Atau bahkan, mau nggak Anda ikut bisnis tour atau bisnis trip bersama dengan saya? Besok tanggal 4-8 Agustus 2025, kita akan belajar dengan bagaimana China itu bisa mempekerjakan satu company aja, bisa mempekerjakan 100.000 lebih karyawan. Mas Pion aja di sini tuh 10.000 karyawan, itu yang besar sekali, skala perusahaan manufaktur besar sekali. Di China tuh 100.000 karyawan dan perusahaan ini baru berdiri 10 tahun lebih. Itu namanya perusahaan apa? BYD, Build Your Dreams. Nah, ajak anak Anda, kalau Anda tonton video ini, untuk sama-sama belajar dari perusahaan besar. 4 hari bersama-sama saya, cukup. Dari situ Anda bisa punya insight bagaimana China itu bisa membangun luar biasa. Yang kedua, saya berikan bonus, Anda bisa nonton ke Tencent. Anda suka main game, PUBG, Mobile Legends, AOV. Ajaklah dia ke perusahaan langsung pembuat developer gamenya. Siapa tahu anak Anda suatu hari bisa tertarik menjadi pengusaha games.
ya kan, pusat teknologi, yaitu ke Tencent, pendiri WeChat. Dan di situ bagaimana penduduk China 1,4 miliar itu menggunakan WeChat untuk aktivitas sehari-hari. Beli sayur aja pakai WeChat. Bayar makanan di Indomaretnya bayar pakai WeChat. Semuanya pakai WeChat. Dan yang ketiga, kita juga akan berkunjung ke Alibaba. Ya, kita tahu semua barang di Indonesia ini adalah dari Alibaba. Baru Alibaba menguasai dunia. Ingat ya, orang di Amerika, orang di Eropa ngomong semuanya made in negara mereka, padahal aslinya buatan di Cina. Jadi oleh sebab itu skala ekonomi ini masih membuat harga barang menjadi sangat terjangkau. Oleh sebab itu, kalau Anda memang tertarik untuk benar-benar belajar sama China, saya pesan tanggal 4-8 Agustus 2025, kita akan belajar di 3 company tersebut. Pendaftaran terakhir tanggal 15 Juli 2025, hanya eksklusif untuk 40 orang saja. Sejak video ini dibuat, saya nggak tahu yang daftar sudah berapa. Tapi semoga seatnya masih ada, semoga video ini bisa menginspirasi Anda. Dan saya lanjutkan dengan bukti yang kelima, yaitu keamanan. Kekayaan tak terlihat, dan bukti terakhir, kekayaan tidak bisa diukur dengan uang rasa aman. China adalah salah satu negara dengan tingkat kejahatan terendah di dunia. Rakyatnya, terutama wanita dan anak-anak, bisa bebas berpergian di malam hari. Rasa aman dan tenang pikiran adalah sebuah kemewahan yang sangat mahal di negara, dan pilar kualitas kehidupan seringkali tidak masuk dalam perhitungan ekonomi, padahal dampaknya besar. Di China itu sekarang di mana-mana ada kamera, ya. Sekarang kita masuk ke China itu pun pakai iris mata. Jadi kita masuk langsung lewat. Kemudian pakai sidik jari jempol. Jadi wajah Anda itu bisa kelihatan di mana-mana. Di mana-mana di China itu semuanya lengkap, ya. Ada CCTV di mana-mana. Jadi saya katakan kalau misalkan Anda tertangkap dalam hitungan 2 kali 24 jam, Anda langsung bisa ketahuan karena wajah Anda sudah terekam di mana-mana. So, datanya tingkat pembunuhan di Amerika Serikat itu terjadi 6,3 kasus setiap 100.000 penduduk di Amerika loh. Sedangkan di China cuma setengah kasus per 100.000 penduduk. Anda bisa bayangkan. Amerika itu penduduk berapa? 300 juta lebih. China itu penduduknya 5 kali 5 Amerika. Amerika itu aja penduduk cuma 100.000, itu 6,3 kasus. Di China dengan 1,5 miliar cuma setengah kasus. Dari sini kita bisa lihat betapa stresnya orang Amerika. Itu kan secara statistik, risiko Anda menjadi korban pembunuhan di Amerika 12 kali lipat lebih tinggi daripada di China. Dan angka ini secara dramatis mengilustrasikan perbedaan rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. So, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, jadi siapa yang lebih kaya? Setelah Anda melihat 5 bukti ini, ya Anda bisa menjawab sendiri. Kaya secara kekuatan finansial untuk membeli perusahaan global dan barang mewah memang Amerika masih memimpin. Tapi jika kaya untuk rakyatnya, daya beli yang kuat, hidup layak, punya rumah, bebas dari rasa cemas, utang pendidikan kesehatan, serta hidup dengan aman, maka saya yakin China ini juaranya. Oleh sebab itu, belajarlah dari perusahaan China bagaimana mereka membangun perusahaan. Sekali lagi, saya kenapa mau ngadakan bisnis trip ke China? Karena tujuannya 10 tahun ke depan, kalau kita tahu arah dunia ini mau kemana, apalagi kita tinggal di Indonesia, nggak ada salahnya belajar dari negara China. Saya tunggu pendaftaran Anda untuk Anda benar-benar ingin belajar dari negara China, agar China ini semakin maju ke depannya. Sukses untuk Anda, jangan lupa like-nya, and salam hebat luar biasa. Saya ingin memanggil semua teman-teman Success Before 30, khususnya Anda yang bergerak di bidang manufaktur, pabrik, UMKM. Kalau Anda memang benar-benar ingin naik kelas, Anda harus belajar dari satu negara ini, yaitu China. Kenapa? Karena China itu sejak 2015 dia sudah menetapkan visi 2025. Ada 10 industri yang betul-betul ditekankan sama dia, dari AI, robotika, pembangunan kereta api, jalan cepat, manufaktur. Itu betul-betul sudah dikonsen oleh pemerintah China. Dan pemerintah China itu sudah mensupport para pengusaha yang memang bergerak di bidang ini, dan pajaknya itu diringankan. Oleh sebab itu, kalau kita ingin belajar dari China, kita nggak boleh ketinggalan lagi. Karena China sekarang udah menetapkan visi 2035. Nah, 10 tahun ini dia sedang melakukan apa? Dirahasiakan. Nah, saya ingin mengajak Anda, kalau Anda benar-benar serius, tidak mau ketinggalan kereta ini, saya mengajak Anda ke China, belajar langsung dari BYD. Yaitu perusahaan yang sudah mempekerjakan 700.000 karyawan. Bagaimana mobil listrik ini menjadi hebat. Saya juga akan mengajak Anda ke Tencent. Tencent itu adalah pemilik game online serta WeChat, yaitu aplikasi super apps terbesar di China yang bisa berfungsi sebagai marketplace, kemudian bikin video, serta jangan lupa WeChat juga berfungsi sebagai alat pembayaran. QRIS nomor satunya China. Dan yang terakhir, kita juga akan berkunjung ke perusahaannya Jack Ma, yaitu Alibaba. Bagaimana Alibaba disulap dalam waktu cuma 25 tahun terakhir ini, disupport dan betul-betul menjadi marketplace number 1 di China.
Oleh sebab itu, if you want to be the best, you must learn from the best. Saya tunggu kesempatan Anda. Chat di link saat ini juga. Kita akan berkunjung ke China tanggal 4-8 Agustus 2025 sebagai bentuk kalau saya ingin mengajak Anda belajar langsung dari raksasa di China. Seatnya sangat terbatas, cuma 40 seat untuk para pengusaha saja. Kalau Anda ingin benar-benar belajar dari kemajuan China, jangan lewatkan kesempatan ini. Saya tunggu saat ini juga. Salam hebat luar biasa.